Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai badan usaha milik negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin mempresentasikan mengenai materi pertama, yaitu pengertian dan latar belakang terbentuknya badan usaha milik negara. Pada dasarnya, hal-hal mengenai badan usaha milik negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai badan usaha milik negara. Menurut undang-undang tersebut, badan usaha milik negara atau BUMN didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara itu sendiri. BUMN juga dapat didefinisikan sebagai suatu perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, baik itu asetnya maupun kepemilikannya. Yang kedua adalah latar belakang dari terbentuknya badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN dibentuk dengan tujuan sosial dan ekonomi. Berdirinya badan usaha milik negara dilatar belakangi oleh ratusan perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1958. Badan usaha milik negara dibentuk pada tahun 1973 dan dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis yang tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu atau bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti halnya perusahaan listrik, minyak, dan gas bumi. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar BUMN itu sendiri. Sebagai salah satu penyedia jasa layanan di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN juga memiliki tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa yang berkualitas bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, klasifikasi dan jenis perusahaan BUMN. Ada 3 jenis perusahaan BUMN yang beroperasi di Indonesia, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% yang sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia, yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Perusahaan persero tersebut juga dapat menjadi terbuka, yang artinya persero BUMN yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria untuk melakukan penawaran umum dalam bidang pasar modal. Contoh dari perusahaan persero adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma Terbuka, PT Telekomunikasi Indonesia, dan beberapa jenis perusahaan lainnya. Yang kedua, berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang memiliki mutu yang tinggi, sekaligus juga mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang terakhir, terdapat jenis perusahaan BUMN yang disebut sebagai perusahaan jawatan atau perjan. Jenis perusahaan ini berbentuk badan hukum publik yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang tidak bersifat komersial, tetapi fokus pada pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh yang terkenal dari perusahaan jawatan adalah Perjan Pos dan Giro, yang menyediakan layanan pos dan keuangan kepada masyarakat Indonesia. Restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan dari restrukturisasi yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Yang kedua, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara. Yang ketiga, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan privatisasi.
Beberapa contoh pelaksanaan restrukturisasi BUMN yakni dapat kita ambil dari contoh pemerintah melakukan restrukturisasi terhadap PT Garuda Indonesia, yaitu BUMN yang berada di lingkungan Departemen Perhubungan sebagai perusahaan penerbangan milik negara. PT Garuda Indonesia sebagai perusahaan penerbangan nasional Indonesia mendapat permasalahan manajemen, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia yang memerlukan restrukturisasi. Dalam rangka pembenahan perusahaan, Direksi PT Garuda Indonesia juga telah menjual beberapa aset dan anak perusahaan seperti Garuda Maintenance Facility atau yang disingkat GMF senilai 300 juta dolar Amerika. Langkah menjual GMF dan beberapa aset PT Garuda bertujuan untuk mendapatkan dana segar baik untuk pembayaran utang maupun modal kerja. Di samping itu, PT Garuda ingin memusatkan kegiatannya khusus di bisnis penerbangan. Baik, kita lanjut pada bagian privatisasi BUMN. Nah, apa sih yang dimaksud dengan privatisasi BUMN? Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang BUMN, privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruh kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dan membesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan oleh masyarakat. Ya, adapun tujuan dari privatisasi BUMN menurut pasal 74 UU BUMN, tujuan lain dari privatisasi BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua, memperluas kepemilikan masyarakat terhadap saham dan perusahaan persero. Yang ketiga, membuat struktur industri yang kompetitif dan sehat. Yang keempat, memperkuat struktur dan manajemen keuangan. Yang kelima, menumbuhkan iklim usaha, kapasitas pasar dan ekonomi makro. Dan yang terakhir, menciptakan perusahaan persero yang berdaya saing tinggi dan berorientasi global. Tapi ada dampak buruk dari proses privatisasi BUMN ini. Yang pertama ialah distribusi kekayaan, yang kedua adalah kehilangan pekerjaan, yang ketiga adalah berkurangnya transparansi. Dan contoh dari privatisasi BUMN ini adalah PT Waskita Karya yang sedang membangun tol ini, dan juga Jasa Marga yang akan mengelola tol ini. Terima kasih. Keuangan negara dalam konteks BUMN. Kekayaan perusahaan BUMN merupakan kekayaan negara yang telah dipisahkan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN, kekayaan negara yang telah dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau sumber lainnya yang digunakan sebagai penyertaan modal pada BUMN. Terdapat 3 poin utama mengenai keuangan negara dalam lingkup APBN. Yang pertama, kekayaan yang dipisahkan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan adalah kekayaan negara yang telah digunakan sebagai modal perusahaan. Ini berarti bahwa kekayaan tersebut tidak lagi berada dalam pengelolaan langsung pemerintah, melainkan dikelola oleh BUMN sebagai entitas yang terpisah secara hukum dan administrasi. Kedua, pengelolaan kekayaan. Menurut pasal 4 Undang-Undang BUMN, modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan modal perusahaan perseroan yang telah dipisahkan. Kekayaan yang telah dipisahkan ini kemudian dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi, di mana BUMN memiliki tanggung jawab untuk mengelola modal tersebut guna mencapai tujuan komersil maupun strategis sesuai dengan arahan pemerintah. Ketiga, kontribusi kepada negara. Keuntungan yang telah dihasilkan oleh BUMN sebagian besar disetor ke kas negara dalam bentuk dividen, sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang BUMN. Dividen ini merupakan bagian dari keuntungan BUMN yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan yang telah dipisahkan tersebut. Kerugian negara akibat badan usaha milik negara atau BUMN bisa muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, kerugian keuangan. BUMN yang mengalami kerugian finansial secara langsung menyebabkan kerugian bagi negara. Ini bisa terjadi karena kinerja operasional yang buruk, investasi yang tidak menguntungkan, atau penyalahgunaan dana. Yang kedua, hilangnya pendapatan dan dividen. BUMN yang tidak menghasilkan pendapatan yang cukup atau tidak membayar dividen secara reguler kepada negara mengakibatkan negara kehilangan sumber pendapatan yang seharusnya. Yang ketiga, korupsi dan penyimpangan. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam BUMN dapat menyebabkan kerugian bagi negara.
misalnya penyalahgunaan dana, pemalsuan laporan keuangan, atau pengadaan yang tidak adil. 4. Subsidi yang berlebihan. Jika BUMN menerima subsidi dari pemerintah secara berlebihan atau tidak tepat, ini bisa menjadi beban bagi keuangan negara. Yang keenam, risiko sistemik. Kegagalan BUMN yang besar atau masalah struktural dalam sektor BUMN dapat menciptakan risiko sistemik yang berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Saya Goli, saya Nael, Saya Surya. saya Riko. Saya Rohit. Saya Tanaya, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.